Hai sahabat IFG, belum bosan ketemu RC kan? Cerita kali ini adalah tentang apa itu konglomerasi keuangan. Emang apa ya? Tonton aja yuk di Bersahabat episode 3. Oke, siap. Saya buatkan sekarang. Hehehe, punten. Teman-teman, bantuin saya bikin presentasi tentang apa itu konglomerasi keuangan. Siap, Pak Haji. Mulai. Financial conglomeration atau konglomerasi keuangan itu artinya sejumlah perusahaan keuangan yang dikendalikan kelompok tertentu. Kalau menurut OJK, definisi konglomerasi keuangan itu lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan atau pengendalian. Ada banyak sekali manfaat dari konglomerasi keuangan. Kalau dari pihak regulator, manfaat pertamanya itu bisa menciptakan industri keuangan yang sehat dan memiliki daya saing. Kedua, regulator juga bisa memantau kalau ada spillover sama bisa melakukan mitigasi dini, Jo, buat mengukur dampak konglomerasi terhadap perekonomian dan kestabilan sistem keuangan nasional. Kalau dari sisi perusahaannya, konglomerasi keuangan boleh menawarkan solusi keuangan yang menyeluruh. Adanya sinergi bisnis dengan melakukan promosi dan kegiatan bisnis bersama. Juga membuat perusahaan induk bisa mengarahkan dan mengawasi perusahaan anak agar pengelolaannya sejalan dengan kebijakan strategis grup, agar tercipta tata kelola perusahaan yang lebih baik dan terintegrasi. Kita kasih lihat nih struktur konglomerasi keuangan IFG. Kini bagian ruang lingkup dari konglomerasi, yaitu penerapan tata kelola terintegrasi, penerapan manajemen risiko terintegrasi, penerapan manajemen pemodalan terintegrasi, dan pemenuhan laporan data dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi laporan ke OJK. Konglomerasi keuangan juga harus menyiapkan beberapa laporan, yaitu laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi, laporan fungsi kepatuhan penerapan APU PPT dan penerapan SAF, laporan pelaksanaan fungsi audit internal, juga laporan profil risiko terintegrasi. Terus buat entitas utama di konglomerasi, ada beberapa peran yang harus dilakuin, kayak membuat piagam korporasi atau perjanjian antara entitas utama dan konglomerasi yang mengatur tugas dan tanggung jawab anggota konglomerasi. Membuat penyusunan pelaksanaan pedoman tata kelola terintegrasi. Menyusun laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi secara berkala. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi. Sama menyediakan data informasi serta laporan yang berkaitan dengan penerapan tata kelola terintegrasi kepada OJK. Kalau ini peran dari anak perusahaan dalam konglomerasi, melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengacu pada pedoman tata kelola terintegrasi yang ditetapkan oleh entitas utama, membuat laporan self-assessment pelaksanaan tata kelola terintegrasi dan mengirimkan kepada entitas utama, memberikan data dan informasi yang dibutuhkan terkait konglomerasi keuangan, menindaklanjuti arahan atau rekomendasi komite tata kelola terintegrasi dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan di perusahaan anak, sama menyediakan laporan, data, dan informasi secara lengkap dan akurat kepada entitas utama dalam rangka pemenuhan pelaporan ke OJK. Ini nih yang terakhir, yang sama kita teh harus diperhatiin terus. Sini Pak, biar saya kirim. Makanya, kita harus kerja bersungguh-sungguh untuk dapat menjadi jembatan pembangunan ekonomi, bersinergi, dan mandiri untuk bangsa Indonesia.